Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Derby Maulana Nasrul Najib. Di sini saya akan memaparkan hasil PPT dari tugas lapangan kelompok kami. Berikut penjelasannya. Berikut adalah gambar dari hasil objek penelitian kelompok kami. Di sini kami menggunakan objek Pondok Pesantren Al-Qadiri Jember. Di antaranya pembahasannya adalah latar belakang, visi dan misi, juga meningkatkan kegiatan zikir manakib dan faktor pendukung dan penghambatnya. Jadi untuk latar belakangnya sendiri berawal dari tahun 1973, Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah mendirikan surau sederhana sebagai tempat untuk beribadah. Sejak saat itu, Kiai Haji Ahmad Muzaki mulai istiqomah menjadi imam sholat setiap waktu dengan keluarga dan tetangganya. Di samping itu, Kiai Haji Ahmad Muzaki rutin mengaji Al-Quran setiap selesai sholat maghrib, juga membaca zikir manakib setiap sholat isya. Manakib sendiri adalah bentuk zikir yang dilakukan secara rutin di tiap malam Jumat Legi di Pondok Pesantren Al-Qadiri. Seiring berjalannya waktu, manakib semakin dikenal luas oleh masyarakat dan banyak orang yang berdatangan dari berbagai provinsi itu akan menjadi kebanggaan tersendiri untuk Pondok Pesantren Al-Qadiri karena namanya meluas oleh manakib itu sendiri. Untuk rumusan masalah, kelompok kami menggunakan 3 rumusan masalah. Yang pertama ialah visi dan misi Al-Qadiri tentang meningkatkan nilai-nilai keislaman di lingkungan sekitar. Kedua, bagaimana proses Pondok Pesantren Al-Qadiri dalam upaya meningkatkan kegiatan zikir manakib yang rutin dilakukan di malam Jumat Manis. Dan yang ketiga, faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan kegiatan zikir manakib di Pondok Pesantren Al-Qadiri. Dan kami sudah menemukan narasumber pertama dari santri Pondok Pesantren Al-Qadiri, dan hasil wawancara yang pertama ialah visi dan misi. Visinya menjadi lembaga pendidikan yang dibangun atas dasar komitmen yang kokoh sebagai pusat pencerahan akidah, penguatan syariah, dan pemantapan akhlakul karimah. Untuk misinya sendiri ialah 1. Mengembangkan pembiakan embrio SDM berkualitas dan integratif. Kedua, memberikan kontribusi terhadap pembangunan masyarakat yang khususnya dalam memperkuat landasan spiritual, moral, dan kematangan emosional. Yang ketiga, sebagai pusat rehabilitasi sosial yang melayani hajat semua orang secara efektif, efisien, bermartabat, dan berbudaya. Keempat, mencetak manusia dengan keseimbangan, yakni kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Untuk hasil wawancara yang kedua ialah meningkatkan kegiatan zikir manakib yang rutin dilakukan di malam Jumat Manis. Dalam kajian teori kali ini, pondok pesantren yang di dalamnya mencakup proses tujuan dan fungsi public relation, bahwasannya yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Al-Qadiri Jember melalui kegiatan zikir manakib. Karena dengan kegiatan tersebut, Al-Qadiri menanamkan dan membangun kepercayaan masyarakat di dalam upaya meningkatkan citra positif. Dalam proses public relation yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Al-Qadiri adalah mengenai perencanaan dan pengambilan keputusan, penelitian dan mendengarkan, mengkomunikasikan, dan pelaksanaan dan mengevaluasi. Terdapat hal menarik dalam pelaksanaan zikir manakib di setiap malam Jumat ini. Ada beberapa santri putra dan putri yang ditugaskan untuk menarik sumbangan dari jamaah. Hal ini biasa disebut dengan istilah pasukan sorban. Kegiatan zikir manakib ini tidak hanya digemari oleh jamaahnya, melainkan juga dapat dukungan dari lembaga pemerintah Kota Jember. Hal ini didukung oleh Wakil Bupati Jember dan juga masyarakat Jember. Dengan hal tersebut akan terbentuk citra baik pada masyarakat, karena pada dasarnya suatu citra berawal dari pola pikir terhadap realitas. Jadi untuk hasil wawancara yang ketiga ialah faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan kegiatan zikir manakib di Pondok Pesantren Al-Qadiri. Untuk faktor pendukung dari meningkatkan kegiatan zikir manakib ini adalah 1. Memberikan informasi yang lengkap dan tepat. 2. Mengikut sertakan anggota dalam mengambil keputusan. Ketiga, pengakuan dan penghargaan terhadap sumbangan yang telah diberikan. Keempat, suasana yang menyenangkan. Dan juga penempatan yang tepat. Dan untuk faktor penghambat dalam melaksanakan zikir manakib ini adalah
Yang pertama, banyaknya para santri yang masih berkeliaran. Dua, para santri yang tidak ikut serta atau turut membantu dalam memeriahkan acara ini. Ketiga, terganggunya arus perjalanan orang, dikarenakan terdapat jalan utama yang masih harus dilewati. Dan adapun hasil observasi yang kami dapatkan dalam kegiatan wawancara di Pondok Pesantren Al-Qadiri Jember adalah kami dapat mengetahui strategi apa saja yang dilakukan dalam melakukan dan juga penyebaran dalam acara zikir manakib yang dilaksanakan pada malam Jumat Manis. Serta dalam kegiatan wawancara kali ini, kami juga dapat mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Berikut adalah hasil dokumentasi dari penelitian tugas lapangan di Pondok Pesantren Al-Qadiri Jember. Cukup sekian hasil dari pemaparan PPT tugas lapangan kami. Mohon maaf jika saya terdapat beberapa salah ucapan atau kata yang dapat menyinggung ataupun tidak. Semoga dapat memaklumi. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.